بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan marilah kita sampaikan salam cinta dan rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu negara tanpa keadilan mustahil akan makmur, mustahil akan berkembang, dan mustahil akan bisa hidup dengan baik. Satu negara tanpa keadilan mustahil akan bisa memberikan satu sumbangsih yang besar kepada rakyatnya. Satu negara tanpa keadilan mustahil akan bisa mewujudkan satu kebahagiaan di dalam individu-individunya. Dan hal ini telah disinggung oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi seseorang yang amin, seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang pasti akan memberikan titipan orang lain kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau seandainya kalian menghukumi perkara di antara manusia, maka hendaknya kalian menghukuminya dengan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilanlah yang akan mewujudkan kegembiraan, kenyamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Setelah kita membahas tentang urgensitas daripada keadilan, maka perlulah kita membahas tentang macam-macam daripada keadilan. Ada beberapa macam keadilan yang telah dibahas oleh ulama. Macam yang pertama adalah keadilan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan tersebut adalah keadilan yang berhubungan dengan diri manusia dan diri Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak pemirsa, bagaimana mungkin seorang manusia yang lemah, yang serba kekurangan,
bisa berbuat adil kepada Tuhannya, Tuhan yang tidak memiliki batas, Tuhan yang sangat sempurna, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepadanya. Kalau seandainya kita tidak bisa bersyukur sebagaimana mestinya, apakah mungkin kita bisa berbuat adil kepada Tuhan kita? Berbuat adil seperti yang telah kita jelaskan artinya kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, dan kita tidak mengetahui tentang Allah dengan pengetahuan yang sebenarnya. Artinya kita mengetahui Allah itu sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan keadilan artinya kita harus memberikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai mestinya. Dan ini membutuhkan pengetahuan yang sempurna. Dan kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil kita bisa berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanyaan yang mungkin akan muncul di benak pemirsa ketika kita membahas tentang keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, dan Allah pun adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala menuntut keadilan dari kita, bukan berarti kita harus bersifat adil, berbuat adil sebagaimana mestinya. Artinya kita harus benar-benar memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sesuatu yang mustahil karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kurang, makhluk yang tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ini, maka Allah pun tidak menuntut kepada kita untuk bersifat adil sebagaimana mestinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk bersifat adil kepada dirinya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ulama kita menjelaskan berbuat adil kepada Allah artinya kita itu harus mengesahkan Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu sempurna, dan kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membayar zakat, kita harus membayar zakat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menolong orang-orang miskin, kita pun harus siap melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan salat, kita pun harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bersifat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, maka kita pun harus mentaati apa yang disampaikan oleh nabi. Karena apapun yang disampaikan oleh nabi adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bersifat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bersifat adil kepada Allah bukan berarti kita bersifat adil sebagaimana mestinya, bersifat adil secara sempurna. Tapi yang dimaksud adalah kita berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang baik. Ini namanya bersifat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua daripada sifat adil adalah sifat adil yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Bersifat adil artinya kita berusaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, berusaha untuk memberikan hak kepada yang berhak,
Dan kalau kita mengkaji riwayat, kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa tubuh kita juga memiliki hak. Mata kita, telinga kita, kepala kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita memiliki hak atas kita. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau menjelaskan dengan detail bagaimana hak-hak setiap anggota daripada tubuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuh kita sebagai alat untuk melakukan perintah-perintahnya. Kenapa? Karena hakikat daripada manusia adalah ruh. Tubuh ini hanya alat saja. Dengan tubuh ini ruh itu bisa bekerja. Dengan tubuh ini ruh bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh adalah pengguna tubuh ini, maka ruh juga harus memperhatikan hak setiap daripada anggota tubuh. Contoh, mata. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama Islam menjelaskan tentang hak-hak mata, menjelaskan tentang hak-hak telinga. Salah satu hak mata adalah mata ini harus digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhai kalau kita melihat non-muhrim, maka kita pun harus mengontrol mata kita supaya mata ini tidak melihat non-muhrim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan telinga ini sebagai alat untuk beribadah, alat untuk mencari kesempurnaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kalau kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang diharapkan olehnya. Contoh, kita mendengarkan musik-musik yang bisa menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang mulia, yang bisa menjauhkan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghormati dan menghargai hak anggota tubuh, artinya menggunakan anggota tubuh ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki kaki. Kaki ini harus digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin pergi ke masjid, kita gunakan kaki. Ini artinya kita sedang memberikan hak kepada kaki kita. Artinya kita sedang berbuat adil. Kalau seandainya ada tempat-tempat maksiat, maka kita mengontrol kaki kita supaya tidak pergi kepada tempat-tempat maksiat. Ini artinya kita sedang berbuat adil kepada kaki kita. Kita memiliki tangan, kita gunakan tangan ini untuk membantu orang lain. Ini artinya kita sedang berbuat adil kepada tangan kita. Dan berbagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota tubuh kita. Dan juga ada hak yang dimiliki oleh ruh. Artinya ruh juga harus memperhatikan dirinya. Ruh ini harus memupuk di dalam dirinya sifat-sifat yang sempurna. Ruh ini harus bisa membersihkan hatinya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan hidayah kepadanya. Baiklah, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tentang keadilan di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.